Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kembali lagi bersama kami pada podcast hari ini. Pada kali ini kami akan sedikit membahas tentang motor. Nah, sebelum ke pembahasan, kita akan kenalan dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Ardi Gunawan dan ada dua teman saya sebagai narasumber yang sangat suka motor. Ya, silahkan perkenalkan diri. Oke, halo, perkenalkan nama gua Yoga Muhammad Fikri. Gua sebagai narasumber dan ini teman saya. Dan perkenalkan, nama gua Jibril Abdana, gua sebagai narasumber. Oke, ngomong-ngomong, gimana kabar kalian nih? Kalau gua alhamdulillah sehat walafiat. Dan gue juga alhamdulillah sehat walafiat. Nah, kan sesuai pembahasan kali ini. Nah, kalian kan sangat suka motor. Ya, Apa betul. sih kalian kenal motor gitu? Gua kenal motor tuh sekitaran kelas 6 SD-an lah. Dan gua awal-awal kenal motor tuh, kalau nggak salah waktu gua masih sekolah di SD ya. Gitu. Jadi kalian bisa naik motor itu kapan kira-kira? Kalau gua bisa naik motor itu dari kelas 6 SD kalau nggak salah. Kalau lu ya Kak? Kalau gua bisa belajar motor tuh dari kelas 7 SMP sih. Oh, lu belajar sendiri apa diajarin sama siapa gitu? Kalau gua sih pertamanya kayak ngeliat temen gitu, kayak pengen bisa naik motor. Nah, terus gua bilang ke orang tua gua pengen belajar motor, terus diajarin lah gitu sama orang tua. Nah, tempat belajarnya itu di WP. Kenapa di WP? Karena ya untuk belajar mah ya enak gitulah tempatnya, agak leluasa gitu. Ya. Kalau lu, Jik? Kalau gua bisa naik motor itu dari kelas 6 SD juga. Gua ngeliat dari YouTube, awal dari YouTube gua lihat gimana caranya buat naik motor pemula. Nah, gua cobain tuh ya di lapangan terdekat di rumah gua cobain dan gua belajar sendiri. Oh, kira-kira berapa lama itu lu belajar? Gua belajar cukup lama kayaknya, karena gua belajar sendiri ya, jatuh bangun. Kemungkinan awal-awal lancar naik motor itu 4 mingguan. Wih, gila. Kalau lu, Yok? Kalau gua bisa naik motor tuh sekitaran 3 bulan lah, kurang lebih. Gila, lama banget ya. Iya, Ya, tapi kan segitu mah sebentar banget ya. iya. Sekarang nih, kalau lu ke sekolah juga suka naik motor kan ya? Ya. Kalau Ya, boleh Pak. tahu lu naik motor apa nih? Wih. Mungkin banyak yang tahu ya, motor gua itu Vario 125 yang Land All. Kalau nggak salah tahun 2015. Oh, kalau lu ya Kalau gua mungkin orang lain juga agak ya ada yang tahu ada yang enggak. Motor gua Vario 125 Neo keluaran tahun 2019 kalau nggak salah sih. Ya. lu modif gak tuh? Kalau gua sih kalau soal modif cuman habis sekitaran 500.000 sih, masih agak baru soalnya. Oh iya. Tuh apa aja yang dimodif tuh? Dari pertama dari peleknya, kedua spotlight, yang ketiga lampu halis, yang keempat lampu lampu belakang. Lu, Jik? Gua kalau modif ya bisa dibilang itu modif lah. Ya. Gua awal modif itu ganti Ya. warna pelek kalau nggak salah. Oh, Dari pen pelek
dan gue naiklah bertahap ke body dulu spotlight, karena gue orangnya bosen, gue ganti lagi ke warna yang sempurna gitu. Gila. Nah, kalau gua mah enggak. Kalau udah di satu warna udah itu. Oh, berarti lu cinta banget sama warna itu. Iya, betul. Kira-kira habis berapa tuh, Jik? Kalau nggak salah, aduh, gue bingung karena gue juga nggak ingat harga-harganya. Oh gitu. Lu modif sendiri apa ke bengkel apa gimana tuh? Kalau misalnya bisa diusahain sama sama tangan sendiri, ya usahain gitu. Kalau enggak, ke bengkel lah. Kalau lu Yob, gimana? Kalau gua sih kebanyakannya ke bengkel sih. Aduh, kecuali kalau lampu belakang doang sih sama gua, itu juga diakal-akalinnya sampai kacanya ada yang pecah atau ya gitulah, banyak rusak kalau sendiri. Berarti lu bisa modif sendiri tuh, Jik. Alhamdulillah bisa. Lu kira-kira bisanya apa gitu kalau modif motor gitu? Kalau masalah modif motor ya tergantung uangnya aja gitu. Ya. Kalau misalnya uangnya cukup, ya beli ini itu. Ya sekarang alhamdulillah daripada ke motor dulu, mendingan nabung buat masa depannya. Iya, sekarang juga gua ya lagi sedikit-sedikit nabung buat keinginan gua sendiri gitu. Mana kita udah gede juga gitu. Ya. Jadi gak terlalu fokus ke motor banget. Iya, gitu. Gitu ya. Jadi kayak kalau motor mah cuman kayak lah sekedar gitu. Iya, kalau bosen gitu. Berarti kira-kira kalau lu kerja di bengkel gitu, lu bisa gak sih? Gua sebenarnya nggak kerja di bengkel ya, cuman gua awal-awal itu main sendiri, karena main sendiri ya kelamaan banyak teman. Nah terus gua diajakin nih ke bengkel, gua liatin tuh bongkar pasang, gua ikutin lah dia ngebongkar juga, terus pasang juga, dan akhirnya gua bisa sendiri. Ngebongkar apa itu kira-kira? Kalau bongkar itu paling bongkar bodi ya. Bongkar bodi, karena kalau mesin gua angkat tangan dulu karena gua nggak bisa. Oh gitu. Kalau service CVT itu gimana tuh? Kalau servis CVT gua alihin aja sama bengkel gitu, karena gua kan nggak punya kunci-kuncinya. Oh iya. Berarti kalau kayak ganti oli gitu sendiri gitu. Ganti oli alhamdulillah. Ya kalau ganti oli mah cuman sekedar lah ganti doang. Ganti doang lah. Gampang. Oh gitu. Berarti mudah ya ganti oli. Ya mudah lah segitu mah. Nah gue mau nanya sama lo kenal motor itu Dari kapan sih tuh? Ya kalau gue sih Sampai ya, nanya-nanya ke kita gitu kepo sama motor. sebenarnya gue tuh kenal motor tuh kalau gak salah kelas 4 SD kalau gak salah, itu suka boncengan bertiga gitu sama temen gue. Oh iya. Gitu, Kayak jamet zaman sekarang lah gitu. Suka bonceng tiga gitu sama temen gue yang selalu di tengah gitu lah. Oh iya. Jadi apa ya, lihat temen tuh bisa di motor gitu, gue juga pengen gitu. Jadi lah kadang-kadang gue juga ngajak temen gue buat belajar motor yuk ke lapang gitu. Belajar tuh sama dua temen gue itu. Ya sampai kelas 6 SD tuh gue baru belum bisa sih. Baru dibeli motor gitu. Motor yang second lah gitu. Motor beat lah. Gue tuh belajar lah. Sampai tuh belajar tuh kapan? Kelas 6 mau ke SMP gitu. Nah, kan karena ke SMP-nya agak jauh jadi gue belajar motor gitulah. Pas awal masuk SMP sih belum bisa ya, kayaknya tuh suka bareng aja sama temen gitu pakai motor gua gitu. Nah, sampai kapan ya? Tuh kalau gak salah 2 minggu 3 minggu tuh gue boncengan sampai gue belajar sendirilah. Sampai lancar lah, kira-kira kelas 8 itu baru bisa lancar. Nah, terus lu gimana ya pas latihan itu, awal-awal latihan kan lu sama orang tua lu? Iya. Nah, terus itu lu gimana? Ada cerita-cerita ya, apa enggak gitu? Ada sih pas gue lagi belajar terus gue disuruh muter water park WP ya. Nah,
gue kan agak gak terlalu bisa itu di situ masih belajar. Nah gue mau nabrak tukang cilok di situ, tukang ciloknya udah mau menghindar gitu. Jadi gue langsung jatuh lah gitu, ada lah sedikit sakit gitu. Jadi di situ gue bangun lagi gitu. Terus ya lama kelamaan ya kalau jatuh ya pasti bisa lah nantinya gitu. Ya belajar juga, apalagi kalau belajar motor tuh harus jatuh dulu sih kalau pengen bisa, kata orang-orang mah gitu. Iya. Ya. Dulu pas belajar motor tuh pakai motor Matic apa motor yang gigi gitu? Kalau gua mah pakai motor Matic sih ya. Tapi dulu mah ya gue lihat temen pakai knalpot brong, jadi gue agak sedikit pengen lah gitu. Ya, pakai knalpot. Berarti lo gitu. bisa pakai motor gigi tuh? Ya belum di situ sih, belum bisa. Di situ masih kayak Matic. Terus ada teman gua yang pakai motor gigi. Nah di situ gue pengen nyoba gitu, tapi ternyata belum bisa sih. Jadi lu belajar lagi tuh motor Ya gigi tuh? belajar lagi gitu. Ya. Itu berapa lama tuh belajar motor gigi? Kalau tuh? gigi mah sekitaran 3 mingguan lah. Wih, Ya. gila. Kalau gigi sama kupling tuh bedanya apa sih? Bedanya gini, kalau kupling mah ada kayak buat rem yang kayak gitulah, buat ganti Ya. giginya. Kalau gigi kan langsung giginya gitu. Ya. Kalau kupling kupling dulu gitu, baru gigi. Kalau gigi dulu gitu. Oh, kalau gigi itu kan kalau nggak salah ada gigi 1, 2, 3, Iya. 4 ya. Ya. Itu cara makainya tuh gimana? Pamana. Kalau di gigi 1 itu harus di mana, 2 di mana gitu. Gigi 3 di mana? Kalau motor gigi atau kupling? Motor gigi dulu deh. Kalau gigi mah ya ke depan semua sih. Dari Oh, iya. gigi 1 sampai 5, ada yang 5, ada yang 6. Semua ke depan gitu. Bedanya apa sih? Kalau gigi 1 sama gigi 2 gitu. Ya kalau gigi 1 ya terlalu napasnya terlalu pendek gitu, kayak suka ngeden gitu. Langsung ganti gigi 2 agak napasnya agak lama gitu ya, tinggi. Kalau itu motor kupling gimana tuh? Kalau Bedanya apa? kupling sih, kupling tuh gigi 1-nya dulu ke bawah. Nah, gigi 2 sampai 6-nya itu ke atas semua. Gitu. Jadi agak sedikit beda lah gitu. Susah gak sih pakai kupling tuh? Ya lumayan sih, kalau yang belum bisa mah jangan nyoba-nyoba dulu, mending belajar dulu deh gitu. Belajar yang gigi dulu. Iya, susah kupling mah. Tapi lu bisa kupling itu? Ya bisa lah sedikit-sedikit gitu. Oh, oke. Kalau lu Jik bisa kupling nggak? Boro-boro gua. Alhamdulillah gua bisa kupling itu baru dari kelas 3 SMP. Pas awal-awal main gue sama temen gue penasaran tuh sama Iya. motor itu kupling. Nah, gue dikasih pinjam tuh, bawa langsung di jalan raya kan. Iya. Untung pada sepi, kalau nggak salah jam 12 malam. Wih, gila. Terus gua sedikit tremor gitu ya, karena gua awal-awal kuplingnya ini kayak rusak gitu. Iya. Kayak ngeblong gitu. Kayak blong gitu. Iya. Terus ya gua langsung nyobain lah gitu gimana caranya. Terus matilah di tengah jalan itu, mati nyalain lagi. Kalau boleh tahu tuh motor kuplingnya motor apa tuh? Kalau nggak salah motor kuplingnya itu awal-awal itu di teman Tiger. Iya. Kalau gue sih enggak. Kalau gue motornya motor Sonic. Oh, geng banget Iya. berarti ya. Ya, banyak orang-orang yang ngira itu pasti geng lah kalau Sonic. Ya. Gila. Lu gimana itu naik motor kupling, bisa nggak? Kalau gue sih karena gue jarang tuh main sama teman yang motornya kupling, jadi gue belum bisa sih sekarang kalau pakai kupling mah. Kalau gigi ya masih belajar dikit banget. Terus gimana ya, kayak gigi tuh kalau di gue kan di sana tuh banyak tanjakan itu sama turunan itu. Kalau pakai gigi kan Emang Ya, daerahnya, enak sih. emang lu di mana daerahnya? kalau rumah gue tuh di sana tuh di Daya Luhur, kan di sana tuh kayak gunung-gunung gitu. Oh iya. Kadang jalannya rusak Iya. tuh. Kayak batu-batu gitu ada. Kayak ada. Berarti itu daya itu istilahnya kayak banyak
pohon gitu ya. Ya. Pepohonan gitu berarti. Kayak termasuknya kampung atau desa gitu. Dailur tuh kecamatan sih, jadi Oh. di sana tuh banyak apa sih desa-desa gitulah, Hmm. kayak pada umumnya gitulah. Berarti itu termasuknya jalur provinsi atau jalur apa gitu? Kalau ke Dailur sih enggak jalur provinsi sih, tapi ngelewatin gitu kan. Tunggu Gitu. itu. Iya. Iya, iya. Pantesan di sana bonceng tiga, gak ada polisi mungkin ya, gak ada Ya. polisi kan? Ya, iya di sana tuh jarang banget ada polisi. Kalau tapi kalau dulu katanya sih suka ada suka nilang gitu, tapi Oh, iya. jarang banget sampai sekarang gitu. Iya, iya. Gitu. Berarti lu kan aslinya Daya. Ya. Nah, berarti dari Daya itu ke sekolah PP atau lu ngekos di sini gitu? Ya kalau gue kos ya, tapi ya kalau transportasinya ke rumah ya pakai motor gitu. Kalau boleh tahu, lu pulang ke rumah itu gimana itu kapan? Kalau kan gue sekolah tuh sampai ya sama sih. Sekolah tuh sampai Jumat ya. Kalau Sabtunya kan kalau gak libur ya ekskul gitu. Kalau gak ekskul ya pulang. Kalau ekskul ya tetap. Iya. Tapi kalau boleh tahu lu pernah kan nyoba motor gigi? Ya pernah punya bapak sama teteh gua kan. Oh, Tuh iya, iya. pakai motornya motor gigi gitu. Jadi Ya, tapi modelnya apa gitu motor giginya? kalau gak salah tuh model apa ya? Jupiter kalau gak salah itu. Oh, Jupiter. Terjet tuh. Oh, iya, iya. Gua Belajarnya gimana pas pertamanya lu? pas pertama gue sih belajarnya belajar sendiri gitu juga kan, lihat tutor gitu dari TikTok, dari YouTube. Iya. Gimana caranya pakai motor gigi gitu. Gua lah nyobain lah pakai motor yang punya kakak gua, punya teteh, punya pinjam buat ke warung. Iya. Nyobalah gitu. Berarti lu waktu mau pindahin apa giginya berarti lu sambil ini ya ngegas ya? Iya ya pas pertama kali mah gitu ya. Pernah Ngajok juga lah ya. pas di rumah di sana di Tanjakan kan pakai motor punya bapak gitu. Iya. Pas mau ke warung kan tuh jalannya tuh tanjakan gitu. Pas pertama tuh gue kan pasti gigi satu dulu kan, Iya, iya. pas gigi satu. Nah, gue oper lah ke gigi kedua. Nah, gue malah oper lagi ke gigi tiga, langsung mati deh. Iya. Pas ditanjakan. Nah, bedanya panik gua. kalau kupling mah giginya jangan terlalu besar. Jadi harus kayak kalau mau belok gitu giginya harus turun. Kalau gigi kan nggak usah, kalau gigi mah meskipun giginya tinggi juga, kalau mau belok juga kan pasti jalan gitu. Kalau kupling kalau giginya besar ya pasti mati. Kalau gigi mah kalau pas belok gitu, kalau digas juga pasti kayak ngeden juga sih gitu, kayak berat gitu. Ya kalau itu bedanya gigi sama kupling, kalau ya lah gitu. Nah, kalau kuping tuh kan kalau pas jalan tuh ditekan apa dilepasin aja gitu. Ya lepasinnya pelan-pelan gitu, pelan-pelan dulu, jangan langsung dilepasin, pasti nggak bakal bener, langsung mati gitu. Oh, berarti Iya. kalau pas oper gigi itu harus ditekan apa gimana? Ya kalau mau oper gigi tekan dulu, terus lepasin lagi gitu. Ya bedanya itu aja lah. Oh, gitu. Cuman jangan lupa itu gasnya ya, aduh. Iya gasnya lah. Sesuaiin aja gitu. Jangan terlalu kenceng-kenceng juga, soalnya kalau kupling mah sedikit juga udah kayak Cepat gitu. Iya cepet lah gitu. Beda sama gigi. Kalau gigi kan kayak kayak siap-siap gitu, kayak mau maju. Kencengnya aja masih agak pelan gitu. Bertahap dari pelan langsung kencang gitu. Oh, jadi gitu. Terus ada tips gak buat teman-teman yang mau belajar motor kupling gitu? Ya teman-teman kalau mau belajar motor kupling jangan dulu nyoba-nyoba ke jalan raya. Belajar dulu kayak di tempat-tempat yang aman, yang gak ada banyak kendaraannya gitu. Soalnya terlalu bahaya kalau yang belum bisa naik motor kupling gitu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.